Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum Pak. Ini maaf Pak, pakai 2 akun Pak. Oh iya, Ustaz. Soalnya Ustaz. mikrofonnya bermasalah. Iya, nggak apa-apa, Ustaz. Nanti mohon yang akun Agus Samsudin ya Pak, yang bukan Agus SY, Agus Samsudin itu dijadikan co-host ya Pak, biar Oh, udah, Ustaz. Udah, Ustaz. buat Udah. presentasi. Sudah, Iya, baik. udah. Baik. Makasih. Sehat Pak Oman? Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Assalamualaikum. Baik, sudah jam 9 saja kita mulai saja. Boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti ta'lim melalui media Zoom yang biasa kita laksanakan setiap 2 pekan sekali. Salawat dan salam semoga dan selalu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa tetap istiqomah berada di jalannya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Haja Dwirani, dan juga yang kita hormati Ustadz Agus Samsudin LC, yang insya Allah pada kesempatan ini beliau yang akan menyampaikan tausiah, dan juga seluruh karyawan PT SAR dan PT Permindo. Untuk menambah keberkahan ta'lim kita di pagi ini, mari kita buka ta'lim kita dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ila hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Semoga dengan dibukanya ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah, Allah selalu memberikan keberkahan baik untuk diri kita, keluarga kita, dan juga perusahaan kita. Selanjutnya yaitu Tadarus Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ustadz Agus Samsudin. Surah yang akan dibaca pada kesempatan ini yaitu Surah Al-Hasr, surah ke-59 ayat 8 sampai 10. Sekali lagi, surah yang akan dibaca pada pagi ini yaitu Surah Al-Hasr, surah ke-59 ayat 8 sampai 10. Silahkan kepada rekan-rekan untuk membuka mushaf Al-Qur'annya masing-masing. Kepada Ustadz Agus kami persilahkan.
Baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Hajah Duwirani, semoga Allah jaga beliau dan kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan, staf, manajemen PT SAR dan PT Fermindo, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini via media Zoom ini senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan rahmat Allah, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita umur panjang, Allah berikan kita kemudahan-kemudahan, terutama kemudahan dalam urusan mencari ilmu, urusan amal soleh. Mudah-mudahan kita istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita, meninggal insya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, sebelum sama-sama kita kaji ya tentang pondasi silaturahim, kita sama-sama terlebih dahulu ya tilawah, boleh sambil kita baca bareng-bareng, asal di Bapak Ibu asal di mute ya. Saya bacakan surah Al-Hasyr, surah ke-59 dari mulai ayat 8 sampai ayat 10. Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlam minallah yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulah ulaika humus sadiqun walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim wala yajiduna fi sudurihim
حاجة مما أوتوا ويؤثرون على Duduk ya, Neng. Jangan tiduran ya. Duduk ya, bentar ya. Makan dari sini, bentar lagi. Kamu nggak turun nasinya. Nggak tahu Bagas. Nggak tahu Bagas. Randy, di-mute. Ustaz, lanjut Ustaz. Sad, itunya Sad, dibuka Sad, mic-nya. Dibuka Sad, mic-nya Sad. Nah. Suaranya belum ada, Set. Belum ada suaranya, Set. Belum, Set. Belum kedengaran, Set. Bismillah. Nah, udah, Set. Sudah, Set. Baik, saya ulang ya. Tadi yang nggak kedengaran dari ayat berapa, Pak? Dari ayat terakhir ya? Iya, Set. Yang 10 ya? Yes. Baik. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sadaqallahul azim. Baik, silakan Pak. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah khairan kepada Ustaz Agus yang sudah membimbing kita dalam membaca ayat suci Al-Quran, khususnya surah Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua pahala yang berlipat, baik bagi yang ikut membaca ataupun yang mendengarkannya. Selanjutnya yaitu tausiah dengan tema agar silaturahmi tetap terjaga, akan disampaikan oleh Ustadz Agus Samsudin LC. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih ya.
Alhamdulillah Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insya Allah ya, kita akan sama-sama kaji bersama ya satu tema, yaitu pondasi agar silaturahim tetap terjaga. Nah, dari sisi pengantar kita akan berbicara tentang makna silaturahim. Jadi kalau bahasa Indonesia memang kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi, itu bahasanya silaturahmi kalau tidak salah kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu silaturahim, haknya kasroh. Nah, kenapa? Karena kalau haknya kasroh itu artinya persaudaraan, kekerabatan. Tapi kalau haknya itu adalah sukun, silaturahmi, rahmun, itu artinya rahim bahasa Indonesianya, seperti itu. Atau rahim itu ya yang ada dalam perut perempuan, seperti itu. Tempatnya janin itu bahasa Arabnya rahmun, seperti itu. Nah, kalau rahimun, haknya kasroh, itu artinya persaudaraan. Jadi secara bahasa, kalau silaturahim itu maknanya adalah menyambung tali persaudaraan. Itu secara bahasa. Tapi kalau silaturahmi pakai bahasa Arab, maka makna bahasanya dalam bahasa Indonesia adalah menyambung rahim perempuan, seperti itu. Ya, tapi itu sudah jadi bahasa Indonesia mungkin ya. Sering kita dengar juga, jadi mau kemana nih, mau silaturahim kayak gitu. Nah, mau silaturahmi kan, seperti itu. Sama kayak zakat kan. Zakat itu kan aslinya zakat fitri, bukan zakat fitrah ya, seperti itu. Sebab zakat fitri itu zakat ketika berbuka, maka perayaannya juga bukan Idul Fitrah tapi Idul Fitri, seperti itu. Itu kalau dalam bahasa Arab. Cuman di kita kan sudah lumrah zakat fitrah. Apa nih fitrah kayak gitu, seperti itu. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia silaturahmi, dalam bahasa Arab silaturahim, seperti itu. Nah, secara bahasa silaturahim itu maknanya adalah menyambung tali persaudaraan. Kalau dalam istilah syariah ada salah satu kitab namanya Syarah Ar-Raudhah. Ya, nama kitabnya adalah Ar-Raudhah. Ya. Raudhatut Thalibin, seperti itu. Dalam kitab Syarah Ar-Raudhah ini jilid 3 halaman 52 ya. Jadi silaturahim hiya adalah fi'lu ma yu'addu ya, bihil insanu wasilan lil arham. Fi'lu ma, melakukan sesuatu ya, yu'addu bihil insan, yang dengan sesuatu tersebut ya menyebabkan terjaga hubungan antar manusia, antar saudara ya, wasilan lil arham, agar kemudian tetap terjalin, agar kemudian tidak terputus, seperti itu. Jadi apapun jenis perbuatannya tidak mesti harus berkunjung, yang kemudian bisa membuat persaudaraan itu tetap terjaga, bahasa syariahnya namanya silaturahim. Seperti itu yang mesti dipahami. Apa contohnya? Misalnya nelpon, misalkan tidak bisa datang tapi kirim hadiah, seperti itu. Nah, kasih ucapan selamat, tanya kabar, atau macam-macam lah.
apapun jenis perbuatannya yang membuat persaudaraan kita tetap terjaga dalam syariah itu namanya silaturahim. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan malaikat, bukan rasul yang disebutkan? Karena agar kemudian yang mendengar hadis ini ya, sampai ke otaknya bahwa silaturahim itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beriman kepada Allah, maka dia silaturahim. Nah, yang kedua sampai ke hatinya, sampai ke otaknya bahwa setiap amal dunia itu akan ada balasannya di hari akhir. Di akhirat, di hari kiamat. Maka ketika dia saja tidak beriman terhadap hari setelah meninggal, hari akhirat, hari pembalasan, ya bagaimana dia mau mengamalkan silaturahim? Nah itu, seperti itu. Makanya Rasul mengatakan siapa yang percaya, yakin, iman bahwa Tuhannya Allah, Allah itu memerintahkan silaturahim. Siapa yang percaya, yakin bahwa seluruh kehidupan dunia ini akan berpindah ke kehidupan akhirat, dan disitulah hasil pembalasan. Seluruh amal perbuatan di dunia dibalas di akhirat, maka dia akan yakin tidak akan pernah sia-sia melakukan silaturahim. Nah itu makna hadis falyasil rahimah ya. Jadi hendaklah dia bersilaturahim atau hendaklah ia menjaga hubungan dengan saudaranya. Maka makna silaturahim itu adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan hubungan antar saudara, antar kerabat, antar kawan itu selalu terjaga. Itu namanya silaturahim. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, apa saja keistimewaan silaturahim sebelum kita bicara pondasinya ya, agar tetap terjaga silaturahimnya. Nah, yang pertama ada hadis Bukhari Muslim, muttafaq alaih yang paling bawah. Muttafaq alaih itu, muttafaq itu disepakati, alaih itu atas kesahihan hadis. Jadi tidak ada satu ulama pun yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Nah, biasanya kalau muttafaq alaih itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dengan sanad yang sama, seperti itu. Maka para ahli hadis, para ulama sepakat bahwa hadis itu tidak bisa diteliti bahwa tidak sahih atau enggak. Semuanya percaya sahih. Seperti itu. Hadisnya dari siapa? Dari Anas bin Malik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Anas bin Malik ini salah satu sahabat Rasulullah yang didoain Rasul berkah hidupnya. Umur beliau itu sekitar 103 tahun ya, dalam Siratus Sahabah itu ya. Beliau memiliki anak lebih dari 30 orang dari banyak istri tentunya ya. Dan beliau tetapi selalu 4, maksudnya wafat 1 ganti lagi seperti itu. Dan kita tidak bicara itu ya. Nah, terus kemudian beliau itu hartanya banyak tetapi ahli ibadah. Ahli sedekah, ahli ibadah. Jadi hidupnya lama, anaknya banyak, amal solehnya banyak, sedekahnya banyak, dan tidak miskin, kaya raya. Nah, apa yang menyebabkan Anas bin Malik ini hidupnya seperti itu? Didoakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar hidupnya berkah. Nah, seperti itu. Nah, dalam hadis ya, Rasul ngomong, ya, man ahabba, siapa yang cinta, senang, an yubsatolahu fi rizki, ya, dilapangkan pintu rizkinya, pintu rizki untuknya. Artinya dilapangkan itu berkah, seperti itu. Ya banyak, ya manfaat untuk amal soleh. Sebab tidak semua rizki yang banyak bisa bermanfaat untuk amal soleh. Itu yang harus diperhatikan. Nah, sehingga kemudian makna berkah rizki itu adalah ya banyak,
tapi juga bisa digunakan untuk amal soleh, untuk sedekah, untuk infak, untuk fasilitas dia ibadah, dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, wayun sa'alahu fi asarih ya. Terus kemudian dipanjangkan umurnya ya. Yunsa'a itu sebenarnya bahasanya dilalaikan makna aslinya sih. Dilalaikan, asari itu kematian. Jadi kematiannya dilalaikan sama Allah, diulur-ulur terus seperti itu. Umurnya panjang, tapi gagah, tidak penyakitan, seperti itu. Gagah, tidak penyakitan, terus umurnya diisi dengan banyak amal soleh. Tidak disibukkan dengan handphone, tidak disibukkan dengan main game, tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti itu. Tapi banyak menghasilkan amal soleh. Siapa yang ingin dua hal ini, kata Rasul, falyasil rahimah. Ya, kuncinya kemudian hendaklah dia melakukan silaturahim, menyambung tali persaudaraan, seperti itu. Jadi apa saja yang bisa dilakukan, maknanya kan seperti itu, agar persaudaraannya tetap terjaga. Nah, maka dua hal ini ya, bisa dikategorikan siapa yang ingin hidupnya berkah, hartanya banyak, umurnya panjang, terus kemudian seperti periwayat hadisnya lah, terus kemudian umur panjang, harta banyak, badan sehat itu banyak menghasilkan amal soleh. Seperti itu. Tapi kalau umur panjang, harta banyak, tidak menghasilkan amal soleh, orang kafir pun bisa seperti itu. Orang kafir banyak yang kaya, orang yang kafir banyak yang umurnya panjang, sehat-sehat, seperti itu. Tapi yang beda ini itu kan kalau umat Islam, kalau berkah hidupnya itu tidak hanya panjang umurnya, tetapi juga ya panjang, ya terisi dengan amal soleh, seperti itu. Nah, maka silaturahim salah satu keistimewaannya adalah bisa menyebabkan pelakunya mendapatkan keberkahan hidup. Makna keberkahan hidup, panjang umur, badan sehat, rizki banyak, tetapi digunakan untuk menghasilkan pahala akhirat atau digunakan untuk amal soleh. Baik, yang kedua, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Sahih Muslim itu ya memiliki 100 rahmat. Memiliki 100 rahmat. Nah, satu rahmat ini untuk nikmat dunia. Nah, mereka saling menyayangi, saling memberi. Termasuk orang kafir dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi di dunia. Seperti itu. Nah, di akhirat orang kafir itu nggak bisa dapat rahmat Allah, dapatnya azab. Maka kalau di sini ada orang-orang non-muslim terus kemudian kaya raya, badan sehat, itu bagian daripada rahmat Allah terhadap mereka di dunia. Seperti itu. Karena Allah itu menyayangi atau merahmati seluruh makhluknya di dunia, tetapi hanya menyayangi dan merahmati terhadap orang yang beriman nanti di akhirat. Yang firman Allah, wa kanallahu bil mu'minina rahimah. Seperti itu. Allah itu adalah zat yang memberikan rahmat di hari akhirat khusus buat orang-orang yang beriman. Seperti itu. Nah, silaturahim itu mendatangkan rahmat. Ya, rahmat di dunia, juga rahmat di akhirat. Ada hadis riwayat Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari dari Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, ar-rahim, silaturahim, persaudaraan adalah sijnatun minar rahman, bagian daripada kasih sayang dari Allah yang Maha Pengasih. Faman wasolaha wasoltuhu, siapa yang menyambung atau melakukan silaturahim, maka akan aku sambungkan dia dengan rahmatku. Waman qata'aha qata'tuhu, siapa yang kemudian memutus silaturahim, melakukan sesuatu hal yang membuat persaudaraannya terputus, kata Allah qata'tuhu, maka rahmatku pun akan aku putus.
sehingga nikmat dunianya jadi istidraj. Apa itu istidraj? Ya, nikmatnya bertambah, tetapi kemudian kemaksiatannya menjadi-jadi. Ini yang kemudian dalam surah Al-An'am ya. Dalam surah Al-An'am itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, sudah pernah kita bahas kalau nggak salah kayaknya. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Seperti itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melalaikan hukum Allah itu malah sama Allah fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Dibuka tuh segala macam pintu kenikmatan dari segala macam penjuru, ya tambah sehat, ya tambah sukses segala macam. Nah, hatta idza farihu bima utu, ya hatta sehingga idza farihu ketika mereka berbahagia bima utu terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka di dunia, akhadnahum baghtah, Allah wafatkan dia dalam kondisi lalai. Belum beramal soleh, belum punya bekal, belum bertaubat. Bahkan tidak sedikit yang kemudian Allah wafatkan atau Allah matikan dia dalam kondisi dalam kemaksiatan atau su'ul khotimah. Seperti itu. Nah, itu istidraj bahasa Rasulnya. Kata Rasul itu, idza ra'aita rajulan a'tallahu ma yuhib ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj. Dalam hadis sahih Rasul mengatakan, kalau kamu lihat seseorang nikmatnya sama Allah ditambah, tetapi ternyata itu maksiatnya tambah banyak, maka ketahuilah itu istidraj. Lalu Rasul bacakan ayat tadi. Ketika lagi enak-enaknya menikmati dunia, lupa ibadah, lupa beramal soleh. Allah wafatkan dia dalam kondisi su'ul khotimah, dalam kondisi kemaksiatan, faiza hum mublisun. Maka saat itu mereka putus asa. Mublis itu putus asa. Putus asa kenapa? Tidak ada harapan masuk surga. Seperti itu. Nah, ini yang disebut istidraj. Jadi kita menjalin silaturahim itu salah satu manfaatnya mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian kalaupun Allah berikan kita nikmat dunia, maka nikmat itu akan menjadi keberkahan buat kita. Nikmat itu akan menjadi amal soleh buat kita, seperti itu, bukan istidraj. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, sekarang 4 hal yang menjadi pondasi silaturahim. Jadi silaturahim, hubungan persaudaraan itu tetap terjaga kalau ada 4 hal dalam diri seseorang. 4 hal ini Allah ceritakan dalam surah Al-Hasr ya. Surah ke-59 ayat 9. Surah ke-59 ayat 9. Apa bunyinya yang tadi baru dibaca? Wallazina, dan orang-orang. Orang-orang ini yang dimaksud adalah sahabat Ansor. Tabawa Udar, yang tinggal di kota Madinah, yang telah menempati terlebih dahulu kota Madinah. Bukan muhajirin. Wal imana min qablihim, sebelum orang muhajirin datang, orang Ansor itu sudah pada beriman. Karena mereka berangkat ke Mekah, lalu masuk Islam, ya, beriman, berbaiat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Dan yang tidak ke Mekah pun Rasul mengirim utusan kan ke Madinah itu, namanya sahabat Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu. Di sana Mus'ab berdakwah dan mereka sudah banyak yang beriman. Makanya ketika Rasul dan para sahabat Mekah muhajirin itu hijrah, mereka di sana sudah menyambut karena sudah banyak orang beriman sebelum datang kaum muhajirin, kaum muslimin Mekah ya, yang hijrah ke Madinah, mereka sudah beriman sebelum kedatangan muhajirin. Apa karakter mereka? Yuhibbuna man hajaru ilaihim. Jadi mencintai orang saudaranya walaupun bukan saudara
walaupun bukan saudara kandung ya, tapi saudara seiman seperti itu. Ada hub, ada rasa cinta ya. Seperti itu, tidak benci, tidak dengki. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ya. Mereka tidak menaruh sedikit pun ya keinginan di hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin. Jadi nggak punya rasa iri. Kalau muhajirin ternyata dapat ini, ikut senang. Nah, itu bukti cinta tuh. Seperti itu. Senang lihat saudaranya senang. Dan sedih lihat saudaranya sedih. Itu bukti cinta. Nah, silaturahim itu harus punya pondasi ini. Ya, silaturahim itu, hubungan itu akan tetap terjaga kalau kemudian ya, punya jiwa senang ketika saudaranya senang, dan sedih ketika saudaranya ikut sedih, sehingga ada rasa ingin membantu dan ada rasa ingin kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang menimpa saudaranya, seperti itu. Nah, bahkan kemudian ya, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, ini yang lebih dahsyat lagi. Mereka mengutamakan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri walaupun perlu. Yang seperti itu. Dulu itu ada seorang sahabat ya yang hijrah dari Mekah ke Madinah sampai ke Rasulullah, cerita, ya Rasul, saya berhari-hari belum makan, seperti itu. Lalu Rasul nanya ke istrinya, ada makanan enggak? Ditanya ke seluruh istrinya, tidak ada makanan sedikit pun. Nah, ini diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dan dalam beberapa hadis sahih ya, seperti itu. Nah, kemudian Rasul ngomong ke para sahabat, ada enggak yang mau menerima tamu Allah ini? Dia beberapa hari belum makan. Dijawab sama seorang sahabat Ansor, saya ya Rasulullah. Nah, setelah dibawa ke rumah, ternyata di rumahnya cuma ada sepotong roti buat anak perempuannya yang belum makan dari pagi. Seperti itu. Tapi kata sahabat Ansor ini ngomong ke istrinya, ibu kayak gitu, anak kita ini kan baru 1 hari nggak makan. Ini saudara kita ini udah berhari-hari nggak makan. Jadi nanti anak kita digelapin aja lampunya, dimatikan semua, ditidurin sampai besok pagi Allah kasih rezeki insya Allah. Yang roti buat makan malam ini kasihkan ke dia saja. Nah itu namanya isar ya. Mendahulukan urusan orang lain daripada diri sendiri, padahal diri sendiri butuh. Kalau jiwa ini muncul pada diri seseorang, maka niscaya silaturahimnya akan tetap terjaga, seperti itu. Nah, biasanya putusnya silaturahim itu ya saingan, seperti itu. Saingan, oh saya juga butuh, dia butuh, akhirnya berantem, seperti itu. Nah, atau yang sebelumnya, ya, punya rasa dengki, senang lihat saudaranya susah, dan susah lihat saudaranya senang, seperti itu. Itu tidak akan baik hubungannya kalau punya jiwa seperti itu. Ada kedengkian. Nah, terus kemudian wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga atau dijaga oleh Allah dari sifat syahih ya. Syahih itu di atas pelit. Kalau pelit itu bakhil. Kalau syahih itu kikir. Jadi dia ke diri sendiri aja perhitungan. Seperti itu. Faulaika humul muflihun. Persaudaraan itu dasarnya adalah kedermawanan. Seperti itu. Karena maka akan saling memberi hadiah. Rasul itu mengatakan tahadu, tahab. Saling beri hadiahlah, maka akan saling mencintai. Itu akar silaturahim. Makanya di tafsir Munir ya, dari ayat ini ada 4 hal. Sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu sahabat Nabi yang Allah puji karena mereka memiliki sifat-sifat mulia ya. Al-Ansor alladzina madahahumullah ta'ala bisifatihim al-karimah. Yang pertama apa? Tamakkunil iman billahi ta'ala wa rasulihi fi qulubihim. Jadi imannya kokoh.
Sehingga orang yang imannya kokoh itu rindu pahala. Nah, silaturahim itu terjaga, ya tadi kan sudah dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Jadi silaturahim itu akan dilaksanakan, ya, menjaga hubungan ini akan dilaksanakan kalau memang orang-orang yang perindu akhirat, perindu surga, seperti itu. Orang-orang yang punya iman kokoh. Sehingga kemudian walaupun berkorban nyaman aja buat dia. Sebab apa? Hakikatnya nggak berkorban, tapi menguntungkan dia. Ada lahan ibadah. Di situ. Nah, yang kedua, wahum yuhibbunal muslimin hatta yuwasihim bi amwalihim. Jadi silaturahim ini terjaga kalau ada rasa cinta, ya, rasa senang, tidak ada rasa benci, ya, seperti itu. Makanya kemudian paling minimal kan begini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau kita itu senang seseorang, pasti kita akan mendoakan baik untuknya. Tapi kalau kita kemudian tidak ada rasa senangnya, walaupun nggak benci, ya, doain saja enggak. Saya itu beberapa kali, ya Bapak Ibu, ketika ngisi taklim, ngisi kajian dari satu masjid ke masjid yang lain itu, ada beberapa yang saya tanya, Pak, pernah doain Pak RT enggak? Pernah doain Pak RW enggak? Pernah doain Pak Camat, Pak Lurah, Pak Presiden? Nah, jawabannya itu, boro-boro Ustaz, doain buat diri sendiri aja, seperti itu. Nah, kenapa kemudian mereka itu lupa didoakan, dimasukkan ke dalam doa kita? Karena mereka tidak ada di hati kita. Seperti itu. Tapi kalau ketika Pak RT-nya itu datang ke rumah kita, terus ngomong, ini Pak, kayak gitu, saya punya rezeki, saya lumayan buat Bapak, dikasihlah sembako, beras, apa. Ini dari saya ya Pak, kayak gitu. Nah, akan muncul di hati, ya Allah, baik banget Pak RT, semoga panjangkan umurnya. Itu muncul doa itu. Seperti itu. Jadi doa yang gratis saja tidak akan muncul kecuali bagi orang yang ada di hati dia. Seperti itu. Maka pondasi silaturahim yang kedua itu adalah al-mahabbah. Ya, memunculkan orang-orang yang kita jadikan saudara dalam hati kita. Makanya dalam doa itu jangan pernah lepas walil muslimina wal muslimah. Seperti itu. Buat orang Islam, buat laki-laki atau perempuan, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Itu tujuannya apa? Memunculkan mereka ada di hati kita. Seperti itu. Sehingga kemudian susahnya mereka, susahnya kita. Senangnya mereka, senangnya kita. Itu yang membuat silaturahim tetap terjaga. Mahabbah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah wasuduruhum salimatun minal hasadi wal ghaiz. Nah, yang ketiga itu bebas dari rasa dengki. Kalau sudah dengki itu ya udah susah ya. Jadi benar pun jadi salah bagi para pendengki itu. Seperti itu. Ya gimana mau terjalin silaturahimnya? Kalau kemudian orang yang kita anggap saudara ini, orang kita jadikan saudara ini, dia melakukan kebenaran pun di mata kita salah. Karena ada kemarahan, ada kedengkian, ada kebencian. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir, yang keempat adalah ini yang sebenarnya yang luar biasa ya. Kalau kita sanggup mendahulukan kepentingan saudara kita daripada diri kita sendiri, maka itu ciri silaturahim akan tetap terjaga. Dia akan menganggap kita orang soleh. Dia akan menganggap kita orang baik. Seperti itu. Itu yang dilakukan sahabat Ansor. Itu yang dilakukan suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun Rasul itu butuh, ketika ada yang membutuhkan dikasih. Seperti itu. Baik butuh tenaganya, baik butuh hartanya, atau butuh macam-macam. Sehingga kemudian di pandangan orang yang mendapatkan bantuan kita itu, Masya Allah, dia orang baik. Walaupun dia itu sibuk tapi meluangkan waktu untuk kita. Salah satu contoh, Rasul itu punya tetangga
Yahudi ya, dalam hadis itu punya anak Yahudi ini lagi sakit. Nah, di kita ini kan jangankan anak ya, anak kecil, orang dewasa aja sakit kalau bukan tokoh itu kadang mikir-mikir untuk dikunjungi. Apalagi zaman pandemi sekarang kan seperti itu. Nah, Rasul itu datang ke anak kecil Yahudi yang sakit tadi. Seperti itu. Kemudian ditanyain kabar sama Rasulullah, diajak ngobrol. Nah, terus Rasul ngomong, mau masuk Islam enggak? Anaknya ngomong ke bapaknya. Ngomong apa, ngelirik. Kata bapaknya, nak, ikuti Muhammad. Muhammad orang baik. Mau ya Rasulullah. Terus dibimbing anaknya yang lagi sakit itu. Syahadat. Kan itu kan apa ya? Rela meluangkan waktu hanya demi menjenguk anak kecil yang tidak penting lah dalam kehidupan itu. Non-muslim lagi. Seperti itu. Nah, itu makna wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah ya, seperti itu. Jadi rela mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan dunia atau kesenangan dunia mengalahkan diri mereka sendiri. Kalau kita tidak kenal tuh ya dalam antrian. Terus kemudian kelihatan ada orang buru-buru walaupun kita buru-buru. Bapak buru-buru ya? Iya, silakan Bapak dulu. Itu mereka senangnya minta ampun. Seperti itu. Nah, kalau ketemu lagi, dia akan ingat itu orang yang ngasih porsinya ke saya tuh, seperti itu. Nah, itu jadi isar itu luar biasa. Nah, 4 hal ini yang menjadi landasan silaturahim. Yang pertama kokohnya iman, ini sekedar dalil penguat saja, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhanmu yang menciptakan kalian dari satu manusia yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dari Nabi Adam diciptakan Hawa istrinya. Wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Terus kemudian dikembangbiakan laki-laki perempuan sehingga jadi banyak. Seperti itu. Nah, wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham. Ini maknanya ya. Bertakwalah kepada Allah yang dengan perantara nama Allah Subhanahu wa taala kalian saling meminta satu dengan yang lain. Jadi hubungannya itu ada. Atas nama Allah, atas nama iman. Seperti itu. Saya saudaramu secara sesama muslim. Nah, terus saling meminta. Saya butuh bantuan ini nih. Ya, silahkan seperti itu. Nah, sehingga dari kayak gitu ya wal arham, terjaga hubungan silaturahim. Maka ayat ini memberikan isyarat silaturahim itu akan tetap terjaga kalau orang yang punya punya iman kokoh. Seperti itu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi amal. Di orang-orang yang imannya kokoh itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Ya. Akan nyaman-nyaman saja ketika melakukan amal soleh karena di benaknya tidak ada amal soleh yang sia-sia. Seperti itu. Nah, baik. Kemudian yang kedua adalah mahabbahnya. Jadi ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang ya, sampai kemudian apa yang dicintai saudaranya itu ya, dia berikan seperti seperti memberikan pada apa yang dia cintai terhadap dirinya sendiri. Seperti itu. Dia mencintai untuk saudaranya dengan apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Kalau sudah muncul seperti itu, ya memposisikan saudara seiman seperti posisi diri sendiri, ya akan berjalan dengan baiklah hubungannya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bebas dari kedengkian, ya, benci yang tadi sudah
Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, la tabaghadu, ya. Jangan saling benci, wala tahasadu, jangan saling iri, wala tadabaru, jangan saling memalingkan muka karena nggak senang jadi nggak mau mandang dipalingkan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalau seperti itu akan menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ini kan silaturahim. Seperti itu, persaudaraan terjaga. Terus yang terakhir isar ya tadi. Jadi ada hadis ya dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nanya, ya Rasulullah, tunjukkan ke aku, ke saya amal soleh yang kalau aku lakukan dicintai Allah dan dicintai manusia, seperti itu. Nah, kalau aku mengamalkan maka dicintai Allah, dicintai manusia. Apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Bencilah dunia, maka Allah akan cinta kepada dirimu. Benci dunia itu bukan berarti kemudian tidak memiliki dunia, tetapi dunia yang dimiliki itu tidak dicintai, hanya dijadikan sebagai fasilitas untuk amal soleh. Nah, kalau dicintai akan susah dijadikan fasilitas amal soleh. Mikir terus, sayang, sayang, sayang. Maka kemudian dunianya ada dalam genggaman tangannya, ada dalam hatinya, tidak pernah menghasilkan amal soleh. Tapi kalau tidak dicintai, yang dicintai adalah akhirat, maka dia akan berpikir keras bagaimana agar dunia yang dimiliki ini menghasilkan amal soleh. Seperti itu. Dan dia rajin dalam mencari dunia, bukan malas-malasan. Jadi benci dunia itu rajin mencari dunia. Nah, kok bisa seperti itu? Rumusannya gimana? Rasul pernah doa gini, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Itu doa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku berlindung ya Rasulullah, maaf salah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dua sifat, yaitu lemah dan malas. Seperti itu. Apa makna al-ajzi, lemah? Jadi lemah itu ya, keinginan ada, tenaganya nggak ada. Pengen nggak sodako 1 miliar? Ya pengen. Ada nggak uangnya? Nggak ada. Itu lemah namanya. Seperti itu. Nah, kalau kasal, malas, ya, tenaganya ada, kekuatannya ada, fasilitasnya ada, cuman hatinya nggak pengen. Itu malas namanya. Uangnya sih ada 1 miliar. Yang butuh dikasih sodakoh ada. Tapi malas sodakoh. Seperti itu. Nah, orang-orang yang benci dunia, dia akan berpikir, dia akan bisa menghasilkan banyak amal soleh kalau dunia ada di genggaman tangannya. Seperti itu. Tetapi tidak diletakkan dalam hatinya. Seperti itu. Sehingga kemudian dunia yang dalam genggamannya ini bisa menghasilkan banyak amal soleh. Seperti itu. Tidak mesti harus sedekah ya. Seperti itu. Nah, baik. Apa contohnya tidak mesti harus sedekah tuh? Misalkan harta dunianya dijadikan fasilitas untuk pendidikan anaknya, harta dunianya dijadikan fasilitas untuk ibadah dan amal solehnya, kan seperti itu. Nah, dan yang lainnya lah seperti itu. Memang kaitannya kalau dunia ya identik dengan sedekah, tapi tidak mesti harus sedekah seperti itu. Yang kedua adalah wazhad fima indan nasnya. Jadi jangan mencintai milik orang lain, maka orang lain senang sama kamu. Akar permasalahan munculnya silaturahim itu pengenan. Sehingga ketika didapat benci, ketika tidak didapat yang orang lain punya benci. Lalu melakukan usaha-usaha untuk menggagalkan orang lain itu dapat kenikmatan.
Nah, ini kan isar ya. Jadi rasa orang lain senang ikut senang seperti itu. Bahkan nggak apa-apa dia nggak dapat, yang penting orang lain dapat. Nah, hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah ya. Jadi itu ya, silaturahim itu bisa membuat kita berkah hidupnya, bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan makna silaturahim itu adalah apa saja, tidak mesti harus berkunjung ya, diantaranya berkunjung, memberi hadiah dan yang lainnya yang membuat persaudaraan ini tetap terjaga. Apa yang melandasi kokohnya iman sehingga yakin apa yang kita lakukan ini akan Allah balas di akhirat. Rasa cinta sehingga ringan kemudian melaksanakan apa saja ya yang kemudian membuat orang yang kita cinta ini, orang yang kita kita jadikan saudara ini sebagai agar dia senang seperti itu. Dan yang ketiga adalah selain rasa iman, bebas dari kebencian, yaitu nggak ada rasa dengki. Dan yang terakhir isar, mendahulukan orang lain. Itu 4 pondasi dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9, surah ke-59. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dikembalikan lagi kepada moderatornya yaitu Pak Oman. Silahkan Pak. Baik, Terima kasih. Jazakallah khair atas tausiah yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana kita sebagai umat Islam harus menjaga tali silaturahim. Tadi sudah banyak ya keistimewaan dan juga bagaimana kita untuk menjaga tali silaturahim. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung diajukan kepada beliau atau mau melalui chat juga bisa. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz. Ya, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ustadz mau tanya nih di luar konteks tadi pembicaraan. Ya, silahkan. Kalau Pak. mengenai yang ini kita bicara sholat taraweh ya. Itu apakah benar? Kan kita kan ada sholat taraweh yang ada yang 10 atau 11 gitu ya, atau 20, 23 gitu. Nah, kalau yang kita bicara yang 11 gitu kan, nah ini ada informasi kan katanya kalau kita sholatnya 4-4 gitu ya, 4-4-2 itu tidak sah gitu loh. Harusnya kan 2 salam gitu. Nah, mohon pencerahan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih Pak ya. Ini Masya Allah ya, pertanyaannya luar biasa. Walaupun bulan puasanya masih lama, sudah mulai ditanyakan. Berarti ghirah, semangat beribadahnya luar biasa seperti itu. Baik, barakallah Pak ya. Semoga Allah memberkahi Bapak dan kita semuanya. Terkait tentang sholat tarawih ya. Pertama yang mesti difahami itu adalah hadis sholat tarawih itu umum. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Awalnya itu ya. Jadi dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah itu Rasul mengatakan siapa yang melakukan sholat sunnah di malam hari bulan Ramadan, tidak dijelaskan tuh sholat sunnah apa saja kayak gitu. Maka kemudian diampunilah dosanya di masa lalu. Nah, terus ada hadis Pak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu malam di bulan Ramadan itu ke masjid lalu sholat.
Maka para sahabat nyangka, wah ini nih sholat yang dimaksud Rasulullah akan menghapus dosa di masa lalu. Karena Rasul sholat, ikutlah Pak. Nah, kenapa ikut? Karena memang biasanya sholat sunnahnya Rasulullah itu tidak di masjid, tapi di rumah. Seperti itu. Ini di masjid. Di bulan Ramadan. Ikutlah mereka. Seperti itu. Nah, pagi-pagi dikabarkan subuh itu ke sahabat yang lainnya. Rasul semalam sholat gitu, di masjid. Jadi di hari berikutnya itu tambah ramai. Dan di hari ketiga ya, itu penuh sampai keluar masjid. Tapi Rasulnya nggak datang. Seperti itu. Nah, sholat fajar, sholat subuh, Rasul datang. Selesai sholat subuh, Rasul ngomong. Kata Rasulullah, saya khawatir sholat yang saya lakukan di malam bulan Ramadan itu nanti diwajibkan. Maka saya tidak datang biar kemudian sholat itu tetap hukumnya sunnah. Artinya boleh ditinggalkan. Nah, setelah ini dilaksanakan sahabat enggak, Pak? Dilaksanakan sahabat. Tapi mereka tidak berjamaah satu jamaah. Seperti itu, satu berjamaah tuh, seperti itu. Tapi ada yang satu jamaah sendiri, di sini jamaah sendiri, ada yang sholat sendirian, macam-macam lah. Padahal kalau sholat fardu, ada hadis sahih, tidak boleh ada 2 sholat fardu dalam satu masjid. As-sholatan ma'an, seperti itu. Makanya kalau ada orang sholat berjamaah di masjid, kita harus ikut. Kalau kita pengen sholat jamaah sendiri, maka nunggu dia salam dulu. Baru kita bikin, ini apa nih, Afan? Pak Oman. Baik. Kita lanjut ya Pak. Silakan Seth. Ya baik. Jadi lupa tuh. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi tidak boleh ada 2 sholat fardu dalam satu masjid. Karena sholat tarawih itu sunnah. Jadi banyak tuh sholat berjamaah kelompok-kelompok. Seperti itu. Nah, menariknya tidak ada riwayat Rasulullah berapa rakaat mereka sholat. Seperti itu. Itu yang riwayat 443 bagaimana kayak gitu. Nah, itu ada dalam Sahih Bukhari, ya. Juga ada dalam Sahih Muslim dari Aisyah. Aisyah ditanya tentang sholat sunnahnya Rasulullah. Aisyah menjawab, Rasul itu sholat sunnahnya di Ramadan, di bulan Ramadan, wa ghairiha, dan di luar Ramadan, di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus di seluruh bulan itu ya, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. 4, 4, 3. Seperti itu redaksi hadisnya. Tapi jangan tanya panjang sholatnya Rasulullah. Sehingga Imam Bukhari itu menempatkan hadis ini di 2 bab. Satu di sholat witir, karena itu memang sholat witir. Yang kedua di bab Ramadan, agar di Ramadan itu witirnya sepaket dengan tarawihnya. Seperti itu. Nah, maka kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak ada bilangan di zaman Rasulullah. Itu para ulama ahli hadis yang menceritakan tentang berapa rakaat sholat tarawih. Kapan muncul riwayat bilangan sholat tarawih itu? Ketika di zaman Umar ibnul Khattab. Jadi di zaman Umar bin Khattab itu, Umar keluar satu malam ke Masjid Nabawi, ternyata lihat orang sholat tarawih pada sendiri-sendiri, kelompok-kelompok itu ngomong ke Ubay bin Ka'ab. Ini kayaknya kalau dijadikan satu sholat, bagus nih satu imam. Kayak gitu.
Akhirnya dijadikanlah imam, 2 imam. Satu namanya Ubay bin Ka'ab, satu namanya Tamim Ad-Dari. Seperti itu. Di situ baru dijelaskan berapa rakaat di zaman Umar Ibnul Khattab. Awalnya ketika didirikan pertama kali, imamnya namanya Ubay bin Ka'ab, itu sholatnya 8 rakaat. Itu riwayatnya sahih. Ada di Muwatta Malik. Seperti itu. 8 rakaat itu 2, 2, 2, 2, 2, seperti itu. Nah, sampai 8 rakaat. Tetapi 8 rakaat ini 2 rakaat istirahat. 2 rakaat istirahat. Kenapa? Karena di setiap rakaat itu minimal bacaannya 200 ayat. Sehingga berdirinya itu sampai kemudian bawa tongkat tuh para sahabat tuh saking capeknya berdiri. Jadi di 2 rakaat itu ada 400 ayat yang dibaca oleh Ubay bin Ka'ab. Mulai habis Isya selesai menjelang subuh. Dengan posisi 8 rakaat. Nah, habis salam kan capek itu berdiri lama. Seperti itu. Mungkin bisa jadi 2 rakaat itu sejam kayak gitu. Nah, karena capek, maka masyhur di zaman Umar bin Khattab itu sholat sunnah di bulan Ramadan di sholat sunnah khusus di bulan Ramadan itu yang dikumpulkan Umar bin Khattab yang dilakukan Rasul tadi dengan nama sholat tarawih, sholat yang banyak istirahatnya. Ya, mungkin kalau orang sekarang habis salam ngopi dulu apa kayak gitu. Nanti kalau pegelnya sudah pada hilang, imamnya ngomong, siap lagi nggak nih? Siap, jalan lagi. Tapi mulainya habis Isya, selesainya menjelang fajar dalam riwayat itu. Lama-kelamaan ada yang protes ke Umar bin Khattab. Umar, kita ini nggak kuat berdiri lama. Kata Umar bin Khattab, kata sahabat kayak gitu, capek kayak gitu. Jadi mendingan nggak apa-apa sampai subuh, cuman dibanyakin rokaatnya. Jadi berdirinya nggak terlalu lama, ruku lama, sujud lama, seperti itu. Akhirnya sama Umar bin Khattab, sholat tarawihnya yang tadi 8 dirubah jadi 20, itu pun riwayatnya sahih. Seperti itu. Imamnya ya tadi Ubay sama Tamim Ad-Dari itu. Cuman suratnya lebih pendek yang 20. Sehingga 20 rakaat itu pas juga sama seperti 8 rakaat. Mulai habis Isya, selesai menjelang subuh. Nah, istirahatnya bukan di tiap 2 rakaat, tapi di tiap 4 rakaat. Seperti itu. 2 rakaat salam, sholat lagi. Ntar 4 rakaat itu istirahat. Para sahabat ada yang baca Quran, ada yang apa. Ntar capeknya hilang, sholat lagi. Sehingga terkenal dengan nama sholat tarawih. Seperti itu. Di hadis lain dikatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu istimewanya 2-2. Ya. Kata istimewanya digaris bawahi ya Bapak Ibu. Istimewa itu bukan wajib, istimewa. Seperti itu. Kalau pengen pahala besar, sholat malam itu apapun jenisnya 2-2. Tapi Rasul pernah sholat witir 3 rakaat langsung. Juga Rasul pernah sholat witir 5 rakaat langsung. Riwayatnya sahih. Artinya apa? Jadi mau 2-2, mau langsung 3, mau langsung 5 itu boleh. Sehingga orang yang memahami hadis 4-4-3 itu, wah Rasul berarti pernah nih sholat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, terus 3 rakaat salam. Boleh tidak? Boleh, bukan tidak boleh. Tapi jangan tanya istimewa atau tidak. Seperti itu. Sebab istimewanya tetap 2 salam, 2 salam, 2 salam. Kalau saya ditanya, sebenarnya berarti afdol 20 rakaat dong daripada 8 rakaat. Ya enggak tahu. Tergantung kualitas sholatnya. Nah, seperti itu.
Kalau 8 rakaat ini lebih lama dan lebih fasih daripada yang 20 rakaat, ya mending 8 rakaat dong. Kan gitu. Cuman resikonya kalau 8 rakaat ini lama, berdirinya lama. Capek enggak? Kalau 20 rakaat berdirinya sebentar-sebentar tuh. Jadi kayak olahraga. Orang itu kan kalau melakukan gerakan, satu gerakan saja pegel. Tapi kalau banyak gerakan itu sebentar pindah, itu enggak membosankan. Jadi itu pilihan saja seperti itu. Ya tapi kalau 20 rakaatnya juga kemudian sholatnya 8 menit 20 rakaat selesai, itu enggak logis itu sholat model apa kayak gitu kan. Tumakninanya mana, Fatihahnya berapa detik, makhrajnya gimana, panjang pendeknya gimana. Kalau cuman hanya menghasilkan capek karena kemudian batal sholatnya gara-gara tidak memenuhi rukun-rukun sholat, ya mendingan nggak usah sholat lah. Seperti itu. Nah, pertanyaan paling ekstrimnya, boleh nggak sholat tarawih 2 rakaat? Boleh. Jadi sholat tarawih itu berapa? Nah, kemarin zaman pandemi di Mekah itu sholat tarawihnya biasa 20, sama Raja Salman dirubah tuh jadi 10 rakaat. Bukan 8, bukan. Jadi 10, separohnya. Karena pada hakikatnya sholat tarawih itu tidak pernah dibatasi berapapun rakaatnya. Cuman kalau merujuk pada riwayat Umar bin Khattab yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, muncul 2 bilangan. 8 dan 20 seperti itu. Nah, di masa Ali bin Abi Thalib 36 ditambahi sama Ali bin Abi Thalib. Bahkan Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu di penelitian beliau dari zaman Umar bin Khattab sampai zamannya beliau itu, orang sholawat tarawih itu ada 43 jenis rakaat. Beda-beda tuh. Ada yang 10, ada yang apa, segala macam. Nah, sehingga kemudian ya 2 boleh, 4 boleh, berapapun boleh. Seperti itu. Umumnya 8 dan 20. Karena itu yang terjadi di zaman Umar Ibnul Khattab. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Pak Hari. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Kalau kita diamkan orang untuk kasih pelajaran karena dia masih berbuat salah, boleh atau tidak? Terus selanjutnya, kalau ada yang curang dalam pekerjaan, diingatkan tidak berubah juga, sebaiknya dilaporkan ke atasan atau bagaimana? Karena khawatir diri kita terbawa-bawa juga kalau ketahuan. Aduh, baik Pak. Menarik ini pertanyaannya. 2 langsung saya jawab, 1 jawaban saja ya. Saya tidak tahu teknisnya salah apa benar kayak gitu. Dalam Islam itu benci terhadap kemaksiatan itu pahala. Jadi ar-ridho bil maksiyah, ridho astagfirullahaladzim, benci terhadap ar-ridho bil maksiyah, maksiyah. Ridho, nyaman dengan kemaksiatan itu kemaksiatan. Benci terhadap kemaksiatan itu pahala. Yang dosa itu benci kepada orang bermaksiat. Ya, cirinya apa? Cirinya kalau orang yang sayang terhadap saudaranya yang bermaksiat, tapi benci kepada kemaksiatannya, itu posisinya kayak orang tua ke anak. Berbagai macam cara dilakukan agar anaknya berubah. Tapi ketika anaknya berubah, seketika itu rasa bencinya menghilang. Seperti itu. Mulai dipukul, tidak dikasih uang saku, apa macam-macam agar anaknya ini berubah.
Seperti itu. Apakah kemudian mendiamkan itu bagian daripada itu atau tidak, saya nggak tahu ya. Pokoknya pondasi dasarnya itu deh. Kalau perbuatan ini dilakukan karena benci terhadap kemaksiatan, ada pahala di situ. Tapi cirinya, kalau ternyata orangnya tersebut sudah berubah, masih tetap benci, itu berarti bukan benci ke perbuatan, tapi benci ke orang. Dan benci ke orang itu dosa. Jadi apakah harus dilaporkan ke atasan atau apa itu teknis ya, saya tidak paham gitu, maksudnya baik atau tidak teknis semacam itu. Tetapi kemaksiatan itu harus dibenci, curang itu harus dibenci, akhlak buruk itu harus dibenci, tapi pelakunya harus disayangi. Cukup nggak kira-kira Pak Oman jawabannya? Silahkan dibuka dia. Baik, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari WA saja. Pertanyaannya, seorang anak perempuan mewudukan ibunya yang tidak bisa berjalan di saat anak perempuan itu menstruasi, apakah wudhu ibu itu sah atau tidak? Terima kasih. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Wudhu itu di dalam bab wudhu itu atau bab mandi itu ada namanya babul isti'anah. Meminta orang lain untuk mewudukan karena dia sendiri tidak mampu wudhu. Tapi yang niat wudhu tetap yang wudhu, bukan yang mewudukan. Seperti itu. Jadi dia cuma bantuin nyampein air ke muka, ke tangan, ke kepala, hanya bantuin seperti itu. Nah, yang niat wudhu tetap yang wudhu, bukan yang mewudukan. Seperti itu. Nah, syarat air wudhu itu harus dari air yang suci dan mensucikan. Nah, seperti itu. Tidak disyaratkan yang bawa air atau yang mewudukan itu dalam kondisi suci atau tidak suci. Oh, kenapa yang bawa air wudhu tidak, yang bantuin wudhu ini tidak disyaratkan suci atau tidak suci? Tidak ada kaitannya dengan air wudhunya. Kecuali ada kaitannya, misalkan gara-gara dia tidak suci, tangannya kotor, sehingga kemudian ketika nyampe ke air, airnya jadi najis. Makanya Rasulullah ketika meminta tolong Aisyah untuk membawakan sajadah ke masjid kayak gitu, karena Rasul butuh sajadah di masjid karena saat itu ubinnya cuma nggak pakai ubin, pakainya pasir. Ketika Aisyah jawab ngomong, ya Rasul, ini haid, saya haid ya Rasulullah, kata Aisyah. Apa jawab Rasulullah? Inna haidotaki laisat fi yadiki. Aisyah, yang bawa sajadah itu kan tangan. Haidmu kan bukan di tangan. Seperti itu. Ya udah, julurkan saja tanganmu. Kamunya nggak usah masuk masjid. Karena rumah Rasulullah dengan Masjid Nabawi itu kan berdampingan. Akhirnya dikasihlah sajadah itu ke Rasulullah. Seperti itu. Jadi karena yang niat wudhu itu adalah yang wudhu, bukan yang mewudukan. Dan orang yang membantu wudhu ini pakainya tangan, bukan pakai tempat najis dia, ya enggak masalah. Mau dalam kondisi haid, mau di kakinya ada najis, mau dia belum wudhu, mau dia junub. Yang penting airnya tetap suci, mensucikan. Seperti itu.
Nah, kalau airnya suci mensucikan sampai ke anggota wudhu, yang wudhunya niat wudhu, dan ini hanya membantu, selesai sudah. Seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Pak Oman. Baik, Ustaz. Ada 2 pertanyaan terakhir, Ustaz. Silahkan. Kalau ada yang berbuat salah, terus karena nggak amanah, kalau nggak berubah juga, baiknya bagaimana, Ustaz? Ada orang yang berbuat salah karena tidak amanah dan juga tidak berubah. Baiknya bagaimana, Ustaz? Akar dasarnya sih yang tadi ya Pak, kayak gitu. Seperti itu, yaitu cintailah orang yang bermaksiat, tapi bencilah perbuatan kemaksiatannya. Seperti Rasul itu kalau lihat kemaksiatan, marahnya minta ampun. Tapi kalau sudah taubat, dirangkul itu orangnya sama Rasulullah SAW. Nah, cara merubah kemungkaran itu kan sebenarnya ada hadis ya. Pertama lewat kekuasaan, yang kedua lewat nasihat, kalau tidak lewat mengingkarinya kan. Itu yang sampai ke kita lah hadis Rasulullah SAW. Terus yang kedua ya begini, dulu ya ada seorang murid bertanya kepada salah satu syekh di Mesir, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau nanya, ya Syekh, kayak gitu muridnya itu, kalau ada orang sholat, kalau ada orang nggak sholat, hukumnya bagaimana Syekh? Kata muridnya seperti itu. Dijawab sama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Afan ini agak berisik ya, ada suara motor di luar kalau keganggu. Dijawab sama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kata beliau itu, ajak dia sholat. Muridnya penasaran, dinanya lagi, Syekh, bagaimana hukum syariahnya? Ajak dia sholat sampai 3 kali. Terus Syekhnya ngomong, ya bunaya, wahai anakku, wahai muridku, perhatikan kalimatku ini, kata beliau. Kalau kemudian yang tidak sholat itu dihukum mati sesuai syariah, saya tanya, dia ujungnya ke surga apa ke neraka? Muridnya jawab, ya ke neraka, saya kan dia mati dalam karena meninggalkan sholat. Seperti itu. Nah, Rasul itu pengen umatnya masuk surga atau pengen umatnya masuk neraka? Pengen lihat masuk surga. Terus siapa yang pengen umat Rasulullah masuk neraka? Dijawab sama muridnya, iblis, biar ada kawannya. Terus syekhnya ngomong, perhatikan nak, kamu mau ikut Rasulullah, mengajak saudaramu ke surga, atau mau ikut iblis, ngajak saudaramu ke neraka? Bisa dipahami ya? Nah, artinya apa? Kalau ada rasa sayang di kita, berlakulah seperti Nabi Nuh kepada putranya Kan'an sampai titik darah penghabisan, ajak dia ke kebaikan dengan berbagai macam cara. Kalau dia nipu, ajak berhenti nipunya. Kalau dia curang, ajak dia berhenti curangnya. Cara ngajaknya mau dengan cara ngasih pelajaran atau apa, itu teknis ya. Saya kurang memahami lah. Insya Allah kalau wilayah teknis itu orang dikasih Allah akal lah, seperti itu. Bagaimana cara yang baik untuk memperbaiki hal tersebut. Tapi niatan dasarnya tadi, sayangi saudaramu dan bencilah kemaksiatannya. Seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Pak. Ya. Terakhir, Ustaz. Bagaimana kita salah paham sama saudara, tapi kita sudah minta maaf dan dari pihak saudara belum bisa memaafkan. Bagaimana, Ustaz? Baik, ada riwayat hadis begini, Pak. Jadi ada seseorang di akhirat kelak, itu di yaumul hisab, 2 saudara dikisos. Nah, yang dizolimi ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kamu sampai sekarang belum memaafkan dia? Dijawab sama, ya belum ya Allah, saya minta kisos di pengadilan yang seadil-adilnya ini.
Kayak gitu. Nah, terus kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu memaafkan dia, maka ada surga yang akan menantimu. Ditunjukkan sama Allah surganya. Terus kemudian orang itu melihat kan, lihat surga itu kan prinsip dasarnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Tidak ada orang yang tidak ingin surga. Dia akan ridho dengan surganya tersebut. Apa jawab orang tersebut kepada Allah? Raditu ya Rabb. Saya maafkan dia, saya ridho ya Allah. Lalu Allah tersenyum dengan perbuatan dua orang ini. Lalu Allah persilahkan dua-duanya masuk surga itu. Nah, ini kisah orang yang di dunia sudah maksimal minta maaf, tetapi belum dapat maaf dari saudaranya. Cuman kita kan belum tentu sampai situ ya. Itu kan tidak semuanya dapat itulah. Seperti itu. Yang pasti kalau belum dimaafkan akan dihisab di hari kiamat. Maka ya, ada tip khusus dari Rasulullah itu tahadu tahabu. Kalau minta maaf itu jangan hanya minta maaf, tapi bawalah sesuatu. Nah, kalau pasangan kita, istri kita ngambek, jangan minta maaf, ajak aja dulu ke mall, belanja, beli emas, habis itu baru minta maaf, insya Allah dimaafin. Nah, seperti itu. Diajak ini dulu. Nah, kalau misalkan ada saudara kita kita mau minta maaf ke dia, jangan langsung diajak minta maaf, telepon aja dulu. Pak, saya traktir ya, kayak gitu. Atau kasih hadiah apa, nggak usah minta maaf. Nanti kalau dia sudah kena rasa bahwa kita ini orang baik, barulah minta maaf. Itu makna tahadu, tahabu. Kasih hadiahlah, maka akan memunculkan rasa sayang. Dan tidak akan pernah bersatu sayang dan benci. Kalau sayangnya muncul, bencinya hilang. Yang membuat tidak memaafkan itu masih benci. Seperti itu. Sampai nangis darah juga kalau masih benci susah dimaafinnya. Walaupun orang tua sendiri. Soalnya saya pernah dengar ada seorang anak dikasuskan sama ibunya sendiri sampai mau masuk penjara di pengadilan. Seperti itu. Nah, kasusnya adalah bapak dia itu punya istri 2. Seperti itu. Dan punya banyak warisan. Ternyata dia itu anak pertama, ternyata ketika bapaknya wafat itu sama ibu kandungnya sendiri, istri yang kedua dan anak-anaknya, adik ipar dia itu mau tidak dapat apa-apa. Yang belain jamaah saya itu, belain ibu tirinya dan belain adik-adik tirinya. Karena dia anak bapak saya juga gitu. Marahlah ibunya, dikasuskan tuh di pengadilan, bayar pengacara yang mahal. Sampai dibisikin sama hakimnya itu cerita dia cerita sambil nangis ke saya itu. Itu dibisikin hakimnya, ibu kalau punya uang banyak cari pengacara, kalau enggak ibu bisa masuk penjara. Seperti itu. Nah, ternyata menang di pengadilan dia. Lama-kelamaan ya orang tua dia itu ya mungkin hidayah Allah lah, sadar apa ternyata dunia ini nggak dibawa ini, akhirnya datang ke rumah dia minta maaf ke anaknya. Saya tuh Ustaz ada senangnya ibu saya sudah sadar kayak gitu, tapi perasaan dulu kalau ingat mau dipenjarain sama ibu sendiri itu masih sakit hati gitu, padahal ibunya sendiri itu. Nah, itu sifat manusia seperti itu. Jadi tidak akan mungkin bersatu senang dan benci. Senang apa? Cinta dan benci. Bagaimana cara agar dimaafkan? Hilangkan dulu kebenciannya dengan mendatangkan cinta. Bagaimana mendatangkan cintanya? Kasih hadiah. Tahadu, kasih hadiahlah. Tahabu, muncul nanti rasa senangnya. Dia akan menganggap kita orang baik. Seperti itu. Baik, cukup ya Pak Oman. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Cukup, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Sesi tanya jawab sudah
kita selesaikan dan banyak pertanyaan. Semoga dengan jawaban Ustadz bisa cukup terpuaskan. Selanjutnya doa saja. Boleh Pak, gimana? Baik, gimana Pak Oman? Langsung? Silakan Ustadz. Oh baik. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Kita manusia biasa yang ilmu kita juga terbatas ya. Banyak amal soleh kita yang penuh dengan kekurangan. Juga banyak dosa kita yang sering kita lakukan sadar atau enggak sadar. Maka mari kita bertadarruk ya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedua tangan kita ya. Ada hadis Rasulullah itu bahwa Allah malu ya, kalau lihat hambanya mengangkat kedua tangannya pundak ya, ketika diturunkan dalam kondisi kosong. Seperti itu, artinya tidak dapat apa-apa. Kita rendahkan diri kita dengan menundukkan kepala ya Bapak Ibu dan mengangkat kedua tangan kita. Amini kalau doa saya baik menurut Bapak Ibu, tidak perlu amini kalau menganggap doa saya ini tidak baik menurut Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Engkau ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pengasih, Engkaulah Zat yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Kami semua tidak layak dipuji karena Engkaulah yang mengatur, menentukan, mentakdirkan, menciptakan seluruh alam semesta ini. Allahumma ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ij'alna mimman sara ala nahjihi ila mimman sara ala nahji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu, berikanlah kasih sayang-Mu, berikanlah keberkahan-Mu kepada kekasih kami, orang yang kami cintai, panutan kami, suri tauladan kami, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, beserta para sahabat beliau, dan beserta pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah, ajaran-ajaran beliau hingga hari kiamat. Ya Allah, jadikan kami semua ini orang-orang yang senantiasa mencintai dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha mendengar, Engkau Zat yang Maha mengetahui, bahkan mengetahui apa yang ada dalam hati kami ya Allah. Terimalah seluruh amal soleh kami ya Allah yang penuh dengan kekurangan ini. Jadikan amal soleh kami ini diberikan pahala ya Allah, yang kelak bisa menjadi bekal kami, pemberat timbangan kami di hari kiamat, sehingga kami layak masuk surga-Mu ya Allah. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa, kami banyak kesalahan. Mata kami, telinga kami, mulut kami, seluruh anggota tubuh kami sering melakukan kesalahan. Hanya Engkau Zat yang Maha mengampuni. Hanya Engkaulah satu-satunya Zat yang bisa mengampuni dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, beri pertolongan pada kami agar kami selalu mengingat Engkau, agar kami selalu bersyukur kepada Engkau, agar ibadah kami yang kami lakukan dilakukan dengan kualitas yang terbaik ya Allah. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan rizki yang halal, agar kami jauh dari rizki yang haram.
Allahumma ya Allah, barik lana fi ahlina wa fi auladina wa fi syarikatina, syarikah Sar wa syarikah Fermindo. Barik ya Allah, barik ya Allah, innaka antal mubarik, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami, pada keluarga kami, pada anak dan istri kami, pada orang-orang yang baik pada diri kami. Berilah keberkahan pada PT SAR, pada PT Fermindo, dan seluruh karyawannya, terkhusus pimpinannya. Berkahi ya Allah, karena Engkaulah Zat yang maha memberikan keberkahan. Engkaulah Zat yang maha kuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah, kami hidup di dunia, berikan kebahagiaan dunia. Dan kelak kami hidup di akhirat, berikan kebahagiaan akhirat pada kami. Lindungi kami dari fitnah dunia, siksa kubur, dan siksa api neraka ya Allah. Pertemukan kami nanti di surga bersama para nabi, para rasul, keluarga kami ya Allah. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya atas atensi, atas partisipasi, atas segala macamnya. Mudah-mudahan mohon doa apa yang saya sampaikan Allah ridhoi dan mudah-mudahan difahami ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan siang hari ini menjadi amal soleh yang menjadi pemberat timbangan amal soleh kita nanti di hari kiamat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas waktunya sudah menyempatkan diri untuk bisa mengisi di pengajian online PT SAR dan PT Fermindo. Semoga Allah membalasnya dengan balasan terbaik di sisinya. Selanjutnya yaitu sesi foto-foto. Silakan Pak Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian kali ini terdiri dari 3 slide, 132 peserta. Yang belum dinyalakan videonya, tolong dinyalakan terlebih dahulu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Dan untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Ya, sudah Pak Oman. Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Demikian, acara demi acara sudah kita lewati bersama. Terakhir dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kegiatan talim kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.